Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang kemarin sampai pada halaman 78 baris yang keempat di bawah. Fafil khabari khamsun yuftirna as-sa'im al-kir wal ghibatu wan na'imatu wan nazaru bi syahwatin wal yaminul kadhibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama as-sawmu jinnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yafsuq wa la yajhal fa in rubun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun summa ijtahid ay yaftura ala ta'amin halalin wa la tastakthir fatazidu ala ma taquluhu kulla lailatin li ajli siyamik fala farqa idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'atain fi daf'atin wahidah. Wa innamal maqsudu kasru syahwatik wa tad'ifu quwwatik li taqwa biha 'ala taqwa. Fa fil khabari, maka ialah di dalam hadis ada penjelasan khamsun, adapun 5 perkara yuftirna yang dapat membuat batal as-sa'ima kepada orang yang berpuasa. Jadi ada 5 perkara yang apabila ini dikerjakan puasa kita akan menjadi batal, atau kata para ulama pahala puasa kita jadi, kalau puasanya tidak batal tapi pahalanya tidak dapat, gitu maksudnya. Jadi kemarin kita juga belajar bagaimana ketika kita puasa agar menjaga semua anggota badan kita, perut juga, kemaluan semuanya. Nah ini ada keterangan, kalau ini dilakukan maka akan membatalkan pahala puasa. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata Rasulullah? 5 hal yang dapat menggagalkan pahala puasa. Al-kizbu, yang pertama ialah bohong, dusta. Jadi walaupun kita puasa, kalau kita berdusta maka gagallah pahala puasa. Wal ghibatu, 2 ialah ghibah, membicarakan kekurangan saudaranya. Ghibah ini dikasih lain. Apa ghibah itu? Adalah menyebutnya dirimu akan teman atau saudaramu yang kalau dia mendengar tidak suka. Zikruka akhaka ma yukra. Jadi menyebut tentang kekurangan saudara kita. Ini di Al-Qur'an sangat dikecam. Walaupun istilahnya walaupun itu nyata ya, karena memang nyata ya. Contohnya seperti siapa? Itu sedih mah ada sini kene om. Gitu. Teka kene om gitu. Tidak boleh, namanya ghibah. Itu ada di zaman Rasulullah ketika orang ini menyatakan dirinya puasa, ditanya sama Rasulullah, "Kamu puasa?" Saya, "Enggak, kamu tidak puasa," kata Rasulullah. "Puasa ya Rasulullah, di malam saya sahur." Oh, ya. Terus sakit perut dia, coba muntahkan kata Rasulullah. Ternyata apa? Dia muntah keluar daging. Kaget, mak keluar daging. Padahal malam sahur yang bikin tahu, mak keluar daging. Ada apa ini? Nah, apa kata Rasulullah? Kamu tadi ketika puasa menghibah saudara.
Dan menghibah saudaramu itu bagaikan kamu makan daging mereka. Makanya di Al-Quran itu ada kalimat ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, ayyakula lahma akhi. Begitu. Apakah kamu senang makan daging temanmu? Kata itu pasti kamu tidak senang. Nah, jadi kalau kita itu mau ghibah itu sama dengan makan daging saudara kita. Itu kata Rasulullah, dianggap tidak puasa. Dan ini sekarang itu ghibah ini apa ya? Menjadi penyakit yang sangat sulit dihindari. Karena mulaju toju atau nging pas mau ghibah panjang itu tidak terasa. Kata dia kacang ada gugang bedagi pada lancur. Ya, siapa ruang? Sini mah, wujud iya ruang. Itu pasti gungguin. Jangan demikian, didengar tak boleh. Yang ketiga namimah, mengadu domba. Mengadu domba ini juga tak boleh. Oh ini bahaya ini. Adu domba ini dosa besar. Apa adu domba itu? As-sa'yu bainan nas bil ifsad, yaitu dia berjalan di antara sama manusia untuk menimbulkan kerusakan, menebar fitnah. Kota karyanya dirusak. Orang itu diadu domba. Nah, ini pernah di zamannya Nabi Musa itu istighosah ya, sama kaumnya banyak karena lama tidak turun hujan. Lama sekali tidak turun hujan. Kemudian mereka semua istighosah. Yang imami Nabi Musa, imamnya Nabi Musa, tidak dikabulkan oleh Allah. Sekali, dua kali, sampai 3 kali tidak turun hujan. Maka Nabi Musa nanya, ada apa ya Allah? Kenapa kami istighosah tidak turunkan hujan? Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Allah? Di tengah jamaah yang hadir itu ada yang suka adu domba. Wa fikum an-namam. Di tengah-tengah kalian ada yang suka adu domba, suka hoax, menyebarkan berita bukan berita hak ya. Kalau berita hak ini hoax ini. Apa kata Nabi Musa? Begitu ya Allah. Iya, coba tunjukkan ya Allah. Saya usir orang. Saya usir orang yang suka. Apa kata Allah? Oh ya tidak mungkin Musa. Kenapa? Saya melarang adu domba. Saya melarang menyampaikan keburukan orang sama orang lain. Masa saya mau cerita sama kamu kan? Saya masa namimah juga. Oh tidak mungkin Musa, sorry kata Allah. Jadi kamu cari sendiri itu. Taubat semuanya. Tubu ilayya. Taubat kepadaku semua. Tak lagi saya turunkan hujan. Nah, jadi Allah tidak mau namimah itu. Apa kata Nabi Musa? Astagfirullah. Ayo semuanya istighfar. Semuanya tobat. Jangan ada yang mau suka adu domba. Coba bisa anda bayangkan. Imamnya itu Nabi Musa. Benih imam tahlil kelas pelindungan benih. Ada Nabi Musa. Kalamullah. Kalimullah. Ya, orang yang langsung dia dengan Allah. Tak terima gara-gara ada. Saking bahayanya ini. Akhirnya istighfar, tobat baru diturunkan oleh Allah hujan. Jadi ketika ada permasalahan besar di negara atau di satu daerah itu, kadang ada orang-orang yang menjadi penghalang turunnya rahmat. Kemudian yang keempat adalah an-nazar bi syahwatin. Melihat dengan syahwat.
termasuk membatalkan pahala melihat dengan syahwat. Baik secara zahir atau ya secara maya. Karena sekarang kita hidup di dua dunia. Nah, dunia nyata dengan dunia maya. Melihat dengan syahwat. Wal yaminul kadzibah, dan sumpah palsu. Itu juga dapat menggagalkan pahala sumpah. Bean dia siapa? Benih, ongkuan, wallahi, anda boleh. Sumpah palsu. Ya Allah, hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 hal itu ingat baik-baik ya. Kalaupun kita puasa, kalau melakukan 5 hal ini, maka puasa kita sia-sia, pahalanya sia-sia, sama dengan orang yang bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, kemudian dia minta balasannya, minta upah, maka tidak ada upah baginya. Kenapa? Karena ada kegagalan menjadikan upah itu terdapat. Apa? Yaitu melakukan kesalahan. Sehingga Rasulullah mengatakan banyak sekali orang yang puasa tidak mendapatkan pahala kun oleh lapar, oleh termasuk ini dusta, riba, namimah, melihat dengan syahwat, kemudian sumpah palsu. Walaupun tidak puasa, ini mesti dijaga ini. Ya, dijaga. Karena ini penyebab munculnya permasalahan pada diri kita, pada keluarga, juga pada lingkungan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnah. Innama as-shaum, hanya saja puasa, innamas shaumu, bahwasanya puasa atau sesungguhnya puasa itu junnatun, ialah benteng, bidomil jim wa tasdidin nun, ay wiqayah, penghalang kuat. Junnah itu benteng. Puasa itu adalah benteng pertahanan. Wiqayah, kil, maksudnya benteng dari apa? Minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Kenapa? Likaunihi yuksirus syahwat wa yudha'ifuha. Karena orang puasa itu akan menjadikan syahwatnya itu tidak begitu kuat, ya, lemah, lapar, gitu kan, lemas, becak. Gitu. Sebenarnya mereka kan seger-seger ya, sehat dulu gitu. Teman-teman, itu ya katanya ulama begitu. Dan ada yang menjelaskan maksudnya adalah wiqayah minan nar. Kenapa? Li'annahu imsakun anis syahwat. Jadi puasa itu sebagai benteng pertahanan daripada api neraka. Karena dengan puasa dia akan mencegah dari keinginan-keinginan yang tidak terbatas, syahwat. Gitu. Maka fa idza kana ahadukum shaiman, jika ada siapa Anda, ahadukum, siapa salah satu kalian, shaiman, ialah puasa, fala yarfus, maka janganlah berbuat kejelekan, ya. Sini itu yarfus itu artinya jangan berbicara kotor, jangan melakukan yang tidak baik. Yarfus bil musallasa wa taslis sa, ay la yafhus as-shaim fil kalam. Jadi jangan memotori bibirnya dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Lah, sehingga jangan karena nanti sampean puasa
pas bicaranya kotor, boleh, akan menggagalkan. Kata Rasulullah, jika kalian berpuasa maka jangan berkata wala yafsuk, dan jangan melakukan kefasikan. Jangan melakukan la yakhruj an hududis syar'i bisayyi'at. Artinya apa? Jangan sampai melanggar aturan-aturan syariat. Wartikabil ma'dhurat. Jangan gitu. Wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh. Jangan berbuat la yaf'al fi'lal juhal. Jangan melakukan perbuatan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang juhal. Seperti apa? Seperti saling caci maki, cak mau caen. Jadi ini penting ya kepada kita semua. Karena ternyata yang banyak merusak itu ketika kita salah berucap atau sembarangan berucap. Maka orang-orang mulia itu, mereka itu berpikir dulu sebelum berucap. Berbeda dengan orang-orang yang tidak baik, dia berucap baru berpikir. Jadi bedanya itu dia berpikir kemudian berbicara, bukan berbicara kemudian berpikir kemudian menyesal juga. Setandana orang fokus ini beruang. Di panjenengan kalau ingin termasuk orang yang baik, berpikirlah sebelum bicara. Jangan bicara kemudian berpikir. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan jangan bicara sebelum berpikir. La tatakallam qabla tafakkur. Jangan bicara sebelum pikir kata. Mon ngocah panapa guru pikir. Kabeh bareng mari-mari kocah. Cupas mau keluar. Itu yang kadang melukai perasaannya semua. Nah, ketika hati luka dengan ucapan, kadang cak ngocah berlebihan, itu menjadi apa ya? Luka batin yang berkepanjangan. Tentang aja tak nyaman, sakit untuk rasa sakit. Maka orang-orang soleh itu, orang-orang mulia itu tidak akan pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang melukai perasaan soleh. Ini orang yang bagus. Jaga, mas tete. Dan ciri-ciri orang-orang yang tidak baik itu adalah mereka yang suka berbicara dengan kalimat yang tidak. Panjenengan untuk mengenal dan mengetahui keberadaan orang itu cukup dilihat dari cara bicara mereka. Fa inimruun, maka jika seseorang qatalahu, akan membunuh siapa manhu kepadanya, ya. Au syatamahu, atau mencaci siapa orangku kepadanya. Jika artinya orang yang puasa nih kan, orang yang puasa pas epate nabi orang, ia cek acara, atau beejak kocain, fal yakul, katakan kepada dia yang ingin mengajak kita berperang, yang telah mencaci kita, fal yakul, katakan inni shaim, maaf ya, saya sedang puasa. Sekok buah. Jadi mau diajak alokar, cak kocain, jawabannya kok puasa. Cak ngocak, inilah terasa pasalah marah. Kita marah gini. Alokar. Jadi ini cerminnya orang-orang yang puasa ini kan muljeng ini. Dia bisa mengendalikan amarahnya, bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu tujuannya orang puasa. Allah, ini mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Summa jitahid,
kemudian berusahalah siapa Anda ayyaftolah kepada agar berbuka puasa ala ta'amin halalin, atas makanan yang halal. Berusahalah ketika kalau panjenengan kadinto puasa untuk kita berbuka puasa dengan makanan yang halal, jangan sampai yang haram gitu. Ini disebutkan di sini begini. Syekh Nawawi Al-Bantani menggambarkan orang yang buka puasa dengan barang yang haram atau makanan yang haram, itu perumpamaannya seperti orang yang membangun gedung, dirawat, dijaga, tapi dia menghancurkan daerah itu. Jadi sama dengan begini, orang yang membangun pelindungan kecamatan, dia bangun dengan cara yang baik, tapi dia hancurkan kabupaten. Kira-kira boleh apa punten? Ada enggak hasil bangun kecamatan menghancurkan kabupaten? Tidak ada. Lebih besar mudaratnya begitu. Padahal panjenengan ngecek kamar apa mapan, apa genteng, kamar mapan, genteng, pas bumbunya pancau. Habis semua. Habis. Demikian juga ketika orang puasa kemudian berbuka dengan barang yang atau makanan yang idza aftara bi ta'amil haram. Ini seperti contohnya begitu. Jangan. Itu kata beliau. Dulu saya ingat Syekh Badri itu sering memberikan gambaran begini. Ketika kami waktu itu masih masak sendiri di pondok itu, karena waktu itu kita masak menggunakan kayu, kadang kering, nyari itu pinggir sungai. Nah, ketika itu sulit dapat kayu. Nah, karena itu ngalah gerpager orang itu. Gerpager cici bina karena kering kajunya itu kalah. Kayak masak, dibuat masak. Itu di samping pondok. Jadi ada sungai, bambu banyak waktu itu, pohonnya itu. Nah, cuma tanah mau baju, gerpager itu ganggu bina kan. Gerpager. Kalah, ya kayak masak. Akhirnya sendi bengkoi yang pagarnya diambil oleh santri, laporan ke Syekh Badri. Ya santri ngalah pagar. Ngalah pagar bagaimana katanya dia? Gak bisa dia. Atana keluar. Atana nyari kacu tak mangki oleh pagar kuliku geguk gitu. Dan tetangganya, termasuk Jiranul Ma'had, tetangganya pondok. Astagfirullah kata dia. Panggil ayatullah, santri kompol. Marah beliau. Kenapa kalian ambil pagar itu? Karena kan cuma sedikit kiai. Sekoni mana ngapun binyan dengan lani sekoni kan tak ada pagar orang. Akhirnya apa? Sudah haram hukumnya. Termasuk nasi yang kalian makan itu, walaupun dari jerih payah keringat orang tua kalian, epekol dari bengkona bang sebo, kaso pan payah, mekol beras, bedes 10 kilo, bedes 15, bedes 20, epekol, bedes 7.000 gosa, jumbur, mekol beras dari Madura kadang epekol. Nah, tapi sampai ke sini kamu nodai, kata beliau, dengan mengambil kayu yang kamu anggap tidak ada apa-apanya. Jangan. Kamu bagaikan membangun satu rumah di atas lautan yang berombak. Kata beliau. Ini bahasanya Ki Badri. Bisa enggak buat rumah di atas lautan yang ombaknya besar? Enggak bisa.
gagal semua bangunan kamu itu. Percuma nanti kamu dapat ilmu, karena ilmu tidak akan barokah dengan makanan yang haram. Nah, ini hampir sama gambaran beliau dengan gambaran Imam Nawawi. Mencontohkan memakan makanan yang teka puasa oleh panjenengan sampai koros, sampai tinggal tulang atau kulit pembalut tulang, sampai jek koros sampai siap puasa. Tapi yang dimakan kemudian haram, maka cuma yuk. Aneka mungkin orang setak takok tentang haram. Saya cuma haram sokone. Kadang-kadang. Nah ini hati-hati. Karena setiap tubuh atau daging yang tumbuh dari barang yang haram, kata Rasulullah, maka neraka yang layak untuk menjadi tempatnya. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka yang pantas adalah api neraka. Mereka saking hati-hatinya. Kemudian Kebadri waktu nikah mengharamkan santri, kemudian buat operasi, buat meleh kaju, tak usah nyari, harus kedua penyelamatan. Ini cara yang baik yang pernah kami jumpai dulu ketika masih mondok itu. Masya Allah, luar biasa. Semoga beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Syekh Badri Masduki, Syekh Murabbir Ruhi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Kita tambah sedikit lagi, fala tastaksir, dan janganlah memperbanyak. Siapa engkau? Fatazidu, dan menambah siapa Anda, alama, atas sesuatu, takuluhu yang kamu makan kepadanya, kullalailatin, setiap malam. Jadi panjenengan mon puasa, usahakan lemah lembur, ceknya banyak makan, ceknya banyak aku Kenapa? Karena kadang alasannya li'ajli siyamik. Kenapa kamu banyak makan malam? Apa biasanya sepiring pas dua piring, kadang dua piring setengah. Oh apa sih kok gula kok? Wala nafas. Maka fala farqa, tidak ada bedanya. Sabung beda, nah puasa beda apa? Idza staufaita ma ta'tad, jika engkau itu mencukupi, ya, atau mencukupi siapa Anda, ma ta'tadu, kepada sesuatu, ta'tad yang membiasakan siapa Anda, anta kulahu, kepada memakannya, daf'ataini, dengan dua bagian, fi daf'atin, dalam satu kali makan, wahidatin yang satu. Kenapa? Sabung beda 6 ya. Berarti pasti tong kan iki. Siang tak akan, malam ikut, maksudnya iki. Oh. Mungkin agak dalam puasaan gerobnya orang tambah lempok. Kan gitu. Ada puasaan, remak tapi tambah ya. Tembongan. Udah senang 2 kilo gitu kan. Kalau gini, oh ternyata malam nambah lagi ya gitu. Nah itu jangan, kata beliau, jangan. Kadang enggak keluar ternyata. Jadi malam seakan-akan balas dendam, ya. Malam. Jadi sebelum tarawih, mari tarawih nyari gitu, mari bodere gitu. Allah. Tapi itu keindahan ya dalam ibadah puasa gitu. Kenapa? Wa innamal maqsud, karena semuanya tujuan daripada puasa itu adalah kasru syahwatik, adalah memecahkan syahwat keinginan engkau, wa tad'ifi quwwatik, dan melemahkan kekuatan engkau. Tujuannya apa? Littaqwa biha, agar Anda kuat ya. Agar kuat
dengan seperti itu takwa kepada Allah, ala takwa dalam melaksanakan kepatuhan kepada Allah. Itu tujuannya orang puasa itu gitu, malai kuat dan malai mapan, malai putus. Sana kata. Jadi tujuannya itu untuk melemahkan keinginan dan melemahkan syahwat kita. Sebagaimana Al-Bushiri mengatakan, inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Dia mengatakan makanan yang banyak itu menguatkan keinginan syahwat-syahwat yang ada. Makanya jangan kita apa istilahnya mengambil jalan karena Allah kata oleh ini. Karena kekuatan yang lahir dari makanan itu sering menjadikan kita itu lebih kuat mengikuti hawa nafsu. Seneka mereka melan nanti kadito ngireng panjenengan manabi ada cek kalau pai jangan sampai lupa doa, jangan sampai lupa eman bismillah jangan lupa cek kalau pai panjenengan Allahumma barik lana bima razaqtana cek kalau pai karena neka bacaan ringan demam keng kadang pun nengale ya kalau pai gitu boleh pas ngabus makal dulu mana kadang semangatnya menghilangkan, makanya perlu dibiasakan. Bahkan ada hadis yang menjelaskan begini, kamu kalau mau makan jangan lupa ini doa dari Rasulullah malai selamat dan malai menyelamatkan kepada engkau apa bismillah khairul asma fil ardi wa fis sama la yadruhu bismillahirrahmanirrahim fil ardi bis sama bismillahirrahmanirrahim fil ardi bis sama la yadruhu daun la yadruhu ma'asmihi da la yadruhu ma'asmihi da waj'alhu rahmatan wa shifa. Nah ini kami diijazah oleh guru kami Syekh Shalih Basalamah dan dalam hadis Rasulullah kalau orang baca doa ini ketika mau makan itu dijaga oleh Allah. Dijaga dan makanannya akan menjadi rahmat, menjadi obat. Bismillah khairul asma'i fil ardi wa fis sama. La yadruhu ma'asmihi da. Tidak membahayakan dengan menyebut namanya segala macam penyakit. Waj'alhu dan jadikan makanan ini rahmatan wa syifa sebagai rahmat dan sebagai obat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Rabb bismillahi khairul asma'i fil ardi wa fis sama la yadurruhu ma'asmihi da'un waj'alhu rahmatan wa shifa. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim wa huwa samiul alim. Nah itu dua doa yang sering dibaca Rasulullah. Bahkan Rasul mengatakan kalau kamu baca doa ini sudah aman, bahkan dia bisa menjadi obat. Mereka penting berarti. Jadi ketika kita hidup di zaman seperti mereka, makanan sudah macam-macam, mun lambe kakanan kita macam-macam kan ki. Saben kan ki. Dongguri. Nah boleh mereka zaman apa Jamal kan ki banyak ki lambe. Ki zaman jalan bangun apanya banyak. Ya zaman Pak Taufik lambe lagi matur Pak Izan. Ki bos sekolah jarang akan nasi kote aja. Pas nyari donat, hamburger, ngamakin kotaan motor. Nah, sekarang anak saya itu tak tawari dengguring yo, tak tahu anda sebelum tak tidak mau apa hamburger siap tahu dia sekarang itu cuma makan dan dari makanan itu ya,
banyak menimbulkan penyakit. Benih tak oleh pun tak ngirek tak apa, cuma kadang berlebihan kan itu yang gampang mendatangkan kulu wasrobu. Ini Al-Quran silahkan makan, silahkan minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebih. Sehingga kalau panjenengan kadang salah, kok di bahaya, saya bahaya, roman benyak, masih pakai tak bahaya, bagus gitu. Nah ini sering disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya makanan itu kadang keterlaluan kita sehingga menimbulkan bukan masalah makanannya. Kau boleh sampeyan jika keterlaluan. Kacang, kukus kacang bro. King monyak asam. Benih masalah aja nggak terlalu kan gitu. Bagus. Telur melembok gogak loh. Orang tak nyaman asyik telur. Mungkin apa banyak kolesterol. Kan gitu kan. Tak ke orang melembok telur gogak. Ayam. Tahu nih makin. Makanya solusi terbaik kembali kepada Rasulullah. Baca doa-doa ini. Amal lagi nih. Insya Allah setiap butir makanan yang masuk dalam tubuh kita akan menjadi obat. Setiap memakan, setiap minum baca nih kan. Bismillah khairul asma'i fil ardi wa fis sama. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, nama yang terbaik di bumi dan di langit. La yadurruhu ma'asmi, tidak akan membahayakan bersama namanya segala macam penyakit. Penyakit apa saja. Waj'alhu, dan jadikan ini makanan rahmatan wa syifa, rahmat dan obat. Aneka hadis. Ya Allah. Jadi sekali lagi terlalu banyak makan itu akan menguatkan syahwat, dan ketika syahwat yang kuat kita harus hati-hati. Nah, Allah memberikan jalan keluar, kita berpuasa. Dengan puasa kita makan dikurangi dan syahwat juga lemah. Salah ketika kita puasa kemudian memperbanyak maka apalagi tak puasa. Ini kalau maksud. Ini puasa saja salah ketika banyak seneka maksudnya. Jadi walaupun kita tidak puasa, tapi kalau kita mengurangi maka tidak terlalu banyak, itu bagus. Semoga manfaat, semoga barokah saja dijadikan oleh Allah orang yang sehat lahir batin, dikuatkan hati batin kita, dikuatkan badan kita yang paling sehat lahir batin dari Gusti Allah, dan senantiasa kita berada bersama orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama nantinya juga putra-putri kita, anak-anak kita senantiasa saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lingkungan masyarakat yang di sekitar mesti kita pikirin semuanya juga mendapatkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang sakit segera diangkat penyakit oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, syifa min Allah, diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kalau sampeyan keretan sehat, dijauhi dari berbagai macam penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan keringanan setiap kesulitan pada manusia. Ala hadhihi wa ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.